Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini. Siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus satu kali, datanglah dua orang buta kepada dia. Dan akhirnya singkat cerita, kedua orang buta ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya bisa membayangkan kenapa ada dua orang buta yang jalan sama-sama. Betapa unik kisah mereka saudara, di mana ada dua orang buta yang berjalan bersama, yang berteman bersama, dan mereka juga berdua akhirnya datang kepada Yesus. Saya membayangkan mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak dipedulikan saudara. Mungkin satu tidak pedulikan oleh keluarganya sehingga dia akhirnya keluar dari rumahnya. Yang satu lagi juga tidak dipedulikan oleh keluarganya sehingga dia keluar dari rumahnya. Dan akhirnya ketemulah dua orang buta ini. Dan mereka merasa mereka senasib. Akhirnya mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Akhirnya mereka bersahabat. Bayangkan saudara bagaimana kehidupan mereka, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya. Tidak ada orang lagi yang mungkin memperhatikan mereka. Ya, mereka masih punya satu teman, tapi temannya pun buta juga. Keadaan mereka begitu menyedihkan saudara. Tapi singkat cerita, ketika mereka datang kepada Yesus, akhirnya mereka mengalami mujizat. Orang yang hidupnya penuh dengan beban, penuh dengan persoalan, penuh dengan keberatan, sulit situasinya. Mereka berdua, dua-dua punya beban yang berat. Mereka tidak mengerti banyak hal karena dunia ini gelap bagi mereka. Tetapi
Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan lakukan mujizat dalam hidup mereka. Hari ini saudara, saya rindu saudara dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, biarlah apapun yang menjadi keadaan saudara saat ini, saudara diteguhkan, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan ini. Bayangkan saudara, mungkin saat ini saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saat ini saudara sedang memiliki masalah, persoalan dalam kehidupan saudara. Tetapi bayangkan dan bandingkan masalah yang sedang saudara hadapi dengan kedua orang buta ini. Mana lebih besar beban saudara atau beban mereka? Mana lebih susah hidup saudara atau hidup mereka? Kita bisa bayangkan sekali lagi betapa susahnya kehidupan mereka saudara. Tetapi akhirnya beban mereka, persoalan mereka, penyakit mereka diselesaikan oleh Yesus. Mereka disembuhkan, mujizat terjadi. Dan kalau mereka bisa mengalami, saya dan saudara pun hari ini bisa mengalami. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, penyakit, kesulitan yang kita alami, hari ini Yesus bisa melakukan mujizat. Hari ini Yesus bisa mengubahkan dan memulihkan segala situasi yang sedang kita alami saudara. Dan di pagi hari ini saudara, saya rindu kita belajar, saya rindu kita merenung bagaimana sehingga kedua orang buta itu akhirnya mengalami mujizat, akhirnya dipedulikan oleh Yesus. Di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka tepat di masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu mata mereka buta. Yesus jamah di sana. Bagaimana sehingga akhirnya mereka mengalami jamahan Yesus dan akhirnya mujizat terjadi? Saya rindu kita belajar saudara, sehingga hari ini pun tangan Tuhan terulur kepada saudara, menjamah saudara, melakukan mujizat, menyelesaikan masalah persoalan saudara, karena tangannya yang berkuasa sanggup menyelesaikan segala persoalan kita saudara. Kita akan lihat ada 3 hal yang dikerjakan oleh kedua orang buta itu sebelum pada akhirnya Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mereka dan melakukan mujizat bagi mereka. Yang pertama di ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau kita lihat cerita ini saudara, sampai Yesus akhirnya masuk ke dalam satu rumah. Di sana pun mereka datang lagi ke sana. Artinya dalam perjalanan Yesus tersebut, mereka sudah berseru-seru. Tidak tahu seberapa lama, tidak tahu seberapa jauh perjalanan mereka berseru-seru. Tetapi bukan dalam waktu langsung mereka akhirnya mengalami mujizat. Mereka akhirnya dijamah oleh Yesus. Tapi ada proses di sana. Dan dalam proses itu mereka berseru-seru kepada Yesus. Mereka berseru-seru terus kepada Yesus. Sehingga akhirnya Yesus mengulurkan tangan menjamah dan melakukan mujizat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya berseru. Tidak henti-hentinya berseru. Saudara, kalau kita rindu mengalami jamahan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita, berserulah kepadanya. Hiduplah berseru memohon kepada Tuhan. Hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, ya saya sudah hidup dalam doa, tapi sampai hari ini aku belum melihat mujizat Tuhan. Sekali lagi, orang buta itu pun ketika mereka berseru, Yesus tidak langsung menjawab. Bahkan mungkin saja itu butuh proses yang panjang, jauh. Mereka berseru-seru dan berseru terus sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam satu rumah. Mereka pun masuk juga ke sana dan mereka terus berseru, tolonglah kami. Demikian dalam hidup kita saudara, jangan pernah berhenti berseru kalau kita rindu mengalami mujizat. Kalau kita rindu tangan Yesus terulur menjamah melakukan mujizat dalam hidup kita, jangan pernah berhenti berseru kepada Dia. Serukan apa yang saudara rindukan, Dia kerjakan dalam hidup saudara. Dan kemudian setelah dikatakan berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Yang kedua,
Mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka tahu, saudara, bahwa belas kasihan Tuhan adalah jawaban bagi mereka. Karena sekali lagi seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi, saudara, bahwa mungkin selama ini tidak ada lagi orang yang mengasihi mereka. Tidak ada lagi orang yang peduli kepada mereka. Bahkan mungkin mereka sudah dianggap sebagai beban di tengah keluarga. Sehingga orang ini akhirnya pergi dan dua-dua mereka ketemu, satu buta dengan yang lain pun buta, dan mereka yang bersahabat pada akhirnya. Mereka tidak dipedulikan lagi mungkin, saudara, sehingga bisa bertemu orang buta dengan orang buta. Sehingga mereka tahu hanya satu belas kasihan. Hanya tinggal satu lagi belas kasihan, dan belas kasihan itu yang bisa menjadi jawaban bagi mereka, yaitu belas kasihan Yesus. Itu sebabnya mereka berkata, kasihanilah kami. Mereka butuh belas kasihan Tuhan, mereka sadar itu. Mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang akan menjadi jawaban. Mereka sadar akan itu, saudara. Sehingga akhirnya mereka berkata, kasihanilah kami. Hari ini, saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat dalam hidup kita, mari kita berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan-Nya. Karena belas kasihan Tuhan akan mengubahkan segala perkara. Maut pun sudah dikalahkan oleh karena kasih Tuhan yang dinyatakan di kayu salib. Dan hari ini apapun situasi kondisi, saudara, belas kasihan Tuhan sanggup mengalahkan segala beban persoalan, saudara. Dan belas kasihan Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Saudara perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kedua orang buta tersebut berseru, kasihanilah kami. Karena mereka tahu belas kasihan Tuhanlah jawabannya. Hari ini pun aku berseru di hadapan Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu, Tuhan. Karena hanya belas kasihan-Mu lah jawaban atas segala masalah, atas segala persoalan yang kami alami, yang kami hadapi dalam hidup kami. Mari kita mohonkan belas kasihan Tuhan atas segala situasi kehidupan kita, saudara. Dan belas kasihan-Nya akan mengerjakan mujizat. Kemudian, saudara, yang ketiga yang dilakukan, yang dimiliki oleh orang buta ini sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, seperti imanmu. Yang ketiga yang mereka miliki, yang pertama adalah seruan-seruan yang mereka miliki. Mereka berseru terus kepada Tuhan. Yang kedua, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka memiliki iman yang teguh dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan. Mereka buta, saudara, itu bukan penyakit ringan, tetapi mereka percaya Yesus sanggup melakukan. Seberapa mustahil pun, seberapa sulit pun, seberapa berat pun beban persoalan yang sedang saudara pikul saat ini, percayalah bahwa Yesus sanggup. Karena firman Allah berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, sebesar apa mujizat yang akan Dia kerjakan, itu tergantung iman kita, saudara. Karena Allah bertindak sesuai dengan iman kita. Bukan iman kita yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan mujizat. Tetapi Dia melakukan mujizat sesuai dengan ukuran iman kita, saudara. Itu sebabnya percayalah bahwa Tuhan sanggup. Apapun situasinya, apapun keadaannya, percayalah bahwa Allah kita sanggup. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Saya rindu firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan saudara bahwa Tuhan pun akan mengulurkan tangan dan menjamah saudara dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara kalau saudara terus berseru-seru kepada Dia, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah untuk berseru kepada Tuhan.
dan yang kemudian saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihan-Nya lah yang akan menjadi jawaban atas segala masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan. Dan kemudian yang ketiga, saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Jika ketiga hal ini kita miliki, sama seperti kedua orang buta itu miliki, saudara, sama seperti mereka mengalami mujizat, saudara pun akan mengalami mujizat, karena tangan Tuhan akan terulur kepada orang-orang yang percaya dengan sungguh kepada Dia, kepada orang-orang yang terus berseru kepada Dia, dan kepada orang-orang yang mengharapkan belas kasihan-Nya. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan meneguhkan saudara, menguatkan saudara. Mari jalani hari ini dengan penuh semangat, dengan memegang dan menerapkan firman Tuhan. Saudara akan berdoa, kita akan berdoa bersama, saudara. Dan mari ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan kita akan jalani hari ini oleh firman, dan kita akan jalani hari ini setelah kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini, ya Tuhan. Hamba berdoa, ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka, ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya, ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil, ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa, Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan
dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik,
Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan, dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita. Dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara, dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.